pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh Penceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Jemaah calon haji Aceh masuk asrama mulai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Asrama Haji Embarkasi Aceh siap untuk menyambut kedatangan jemaah calon haji atau CJH yang mulai masuk asrama pada 5 Mei mendatang. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri. Unit Pelaksana Teknis UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh siap untuk menyambut kedatangan jamaah calon haji JCH yang tahun ini terbagi dalam 14 kelompok terbang kloter. Petugas hingga sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik sehingga proses kedatangan ke asrama hingga keberangkatan ke Tanah Suci dapat berlangsung tertib dan memberi kenyamanan bagi para jemaah. Fasilitas di asrama haji tampak semakin lengkap termasuk dengan adanya pesawat Boeing 737 hibah dari PT Garuda Indonesia yang digunakan untuk manasik termasuk tata cara naik, duduk, dan simulasi keselamatan bagi jemaah. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menjelaskan total jemaah haji Aceh mencapai 5.426. Adapun kloter perdana yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dijadwalkan masuk asrama pada 5 Mei dan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang 6 Mei pukul 1:25 waktu Indonesia Barat. Persiapannya insya Allah sudah 99%. Dari jumlah yang akan diberangkatkan dari Aceh itu berjumlah 5.426 orang dengan petugas kloternya. Insya Allah sudah clear, tinggal merapikan finishing di asrama haji, kemudian peralatan jamaah berkaitan dengan kopor dan lain sebagainya. Semuanya sudah clear, tinggal itu karena menunggu barangnya dari Jakarta oleh Garuda beberapa sekitar 1.500 lagi belum terkirim ke Aceh. Begitu sudah terkirim kita opor terus ke jamaah yang berada di Kabupaten Kota. UPTD Asrama Haji Aceh turut mempersiapkan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia lansia, mulai dari penempatan kamar di lantai bagian bawah, pelayanan prioritas, dan pendampingan petugas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh resmi membuka rangkaian Hari Ulang Tahun Kota melalui Banda Aceh Experience dan Banda Aceh City Expo di lapangan Blang Padang, tanggal 20 hingga 22 April 2026. Berikut laporan Cindy Novita. Pemerintah Kota Banda Aceh membuka perayaan Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh dengan menggelar Banda Aceh Experience dan Banda Aceh City Expo di lapangan Blang Padang yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20 hingga 22 April 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam mempromosikan potensi daerah sekaligus memperkuat identitas Banda Aceh sebagai kota yang kaya akan budaya dan keberagaman. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan Banda Aceh Experience juga merupakan bagian dari rangkaian rapat kerja Komisariat Wilayah 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI.
Ia menjelaskan Banda Aceh City Expo turut melibatkan sebanyak 130 tenan UMKM yang menampilkan beragam produk lokal serta menghadirkan suasana budaya yang beragam, mulai dari nuansa Chinese hingga Arabian. Menurut Iliza, keberagaman tersebut menjadi cerminan Banda Aceh sebagai kota yang terbuka dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Siapapun untuk mengisi kota ini, siapapun layak ada di kota ini. Kota ini memang satu, asalnya satu, tapi ceritanya berjuta-juta cerita bisa kita tampilkan di kota ini. Jadi lakukan yang terbaik di kota ini, karena kota sudah berkontribusi untuk kita, tinggal kita menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk kota ini. Ia menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM serta memperkuat kolaborasi antar daerah yang tergabung dalam APEXI. Perayaan HUT Kota Banda Aceh ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan wajah kota kepada para tamu dari berbagai daerah, sekaligus mempertegas Banda Aceh sebagai kota yang dinamis, berbudaya, dan terus berkembang. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, Balai Bahasa Provinsi Aceh menggelar kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dirangkaikan dengan Sertijab Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Mahfud Tahir. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Bahasa Provinsi Aceh dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, instansi pendidikan, komunitas literasi, serta mitra strategis lainnya. Dalam sambutannya, pejabat lama Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Dr. Andes Umar Solihan, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak selama masa kepemimpinannya. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan mudah-mudahan keberadaan saya selama 3 tahun bisa membawa manfaat. Beberapa hal yang sangat berkesan, khususnya bagi saya pribadi. Yang pertama, para tokoh di wilayah Gayo, baik itu para maestro, dinas pendidikan dan guru, sempat mengatakan pada saya, terima kasih kepada Balai Bahasa dan Pak Umar yang telah menyatukan wilayah Gayo. Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh yang baru Muhammad Ihsan menegaskan komitmennya untuk memperkuat program kebahasaan dan kesastraan di Aceh melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Provinsi Aceh yang kami hormati, para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah pada tanggal 6 April kemarin kami ditugasi untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Umar. Pak Umar merupakan mentor saya saat di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Bapak dan Ibu. Tentu nanti saya akan banyak berdiskusi dengan Pak Umar bagaimana meningkatkan kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh ini. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafiz Muksin dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud partisipasi semesta dalam memajukan pendidikan. Lingkup kerjasama pertama adalah untuk peningkatan dan penguatan literasi. Bagaimana Badan Bahasa dengan perguruan tinggi bersama-sama mewujudkan sumber daya manusia di Aceh melalui literasi. Yang kedua, kita kerjasama dalam rangka untuk kedaulatan bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang ini kalau boleh melihat di ruang-ruang publik banyak penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Banyak istilah-istilah asing yang justru mewarnai penggunaan di ruang publik, papan nama, nama gedung, iklan dan sebagainya. Penatangan kerjasama dilakukan antara Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan sejumlah mitra mencakup bidang pengembangan bahasa, pelestarian sastra, serta peningkatan literasi masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung pengembangan bahasa dan sastra termasuk pelestarian bahasa daerah di Provinsi Aceh. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Murtala Budin, Rektor UIN Utakengon, Profesor Dr. Ridwan, serta mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Timur. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. Musyawarah Provinsi atau Musprof Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Aceh secara resmi menetapkan
M. Hendrik sebagai Ketua Umum periode 2026-2030. Hendrik terpilih secara aklamasi setelah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang atau pengcap kabupaten kota dalam sidang yang berlangsung khidmat di Banda Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Mahfud Tahir. Musyawarah Provinsi atau Musprov Percasi Aceh yang digelar di Banda Aceh pada Senin 20 April 2026 menetapkan Muhammad Hendrik Friasaini secara aklamasi sebagai nakhoda baru. Hendrik yang memiliki latar belakang sebagai atlet profesional ini berkomitmen untuk membawa catur Aceh kembali bersaing di level tertinggi nasional. Dalam keterangannya, M. Hendrik menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memodernisasi sistem pembinaan atlet yang terintegrasi dengan program pusat. Harapannya semoga ke depan catur kita lebih baik daripada sebelumnya, dan ke depan saya punya harapan agar teman-teman seluruh Aceh dapat membantu, mendukung sepenuhnya agar apa yang kita harapkan hari ini dapat tercapai hendaknya. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KONI ACT Rayyan Sukma yang hadir dalam forum Musprov tersebut menitipkan harapan besar agar kepengurusan di bawah kendali wajah baru ini mampu membawa perubahan signifikan bagi prestasi olahraga di Aceh. Jadi harapan saya tentunya bahwa tadi saya katakan Percasi ini kan cabang olahraga masyarakat yang sangat memasyarakat. Ya, artinya dulu di semua kedai-kedai kopi itu ada pecatur-pecatur handal dari Indonesia. Ya. Tapi hari ini saya lihat prestasinya itu anjlok, sangat anjlok. Saya katakan tadi bahwa di PON sendiri yang tuan rumahnya kita sendiri, ya Aceh Sumut, kita hanya dapat perunggu. Ini saya rasa prestasi yang nggak bisa kita banggakan. Ya. Ke depan tentunya kita berharap dengan berputarnya kembali kepengurusan yang mungkin insya Allah akan dihasilkan dari musyawarah provinsi ini, genjot ya prestasi atlet Percasi, ya bagaimana cara, karena kita juga punya master video, kita punya master nasional, kenapa kita tidak bisa melahirkan atlet-atlet yang handal? Ya saya berharap sekali PON NTT NTB Percasi itu mampu memberikan andil yang cukup memuaskan bagi kita. Dengan terpilihnya Hendrik, Percasi Aceh diharapkan segera menyusun formasi kepengurusan untuk mengejar target prestasi pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di NTB dan NTT. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir laporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Dari Aceh Utara diberitakan ratusan murid sekolah dasar Negeri 2 Kecamatan Langkahan Aceh Utara pasca 5 bulan banjir masih mengikuti proses belajar mengajar lantai dan tenda darurat. Masuk kami di lantai dan tenda darurat. Berikut dilaporkan rekan Saifullah Nurdin. 5 bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada 26 November 2025 yang lalu, ratusan murid sekolah dasar SD Negeri 2 Kecamatan Langkahan, Aceh Utara masih harus mengikuti proses belajar mengajar di lantai dan tenda darurat yang didirikan di halaman sekolah setempat. Kepala SD Negeri 2 Langkahan Rusli SPD kepada RRI mengatakan, sejak hari pertama masuk sekolah hingga saat ini, 365 murid masih belajar di lantai dan di bawah tenda sebagai ruang kelas sementara yang telah disediakan pemerintah, termasuk para guru juga ikut duduk di lantai karena meja dan kursi hancur dan hilang disapu banjir. Untuk sementara proses belajar mengajar di SD 2 Langkahan, ya Kecamatan Langkahan, masih seperti biasa di waktu hari pertama masuk sekolah dulu, 365. Masih belajar di dalam tenda dan yang belajar dalam lokal tidak ada meja dan kursi. Anak-anak duduk di lantai. Sekalian dengan gurunya pun duduk di lantai juga. Yang di tenda kelas 5 ada sekitar 65. Sedangkan kelas 6 ada sekitar 59. Disebutkan dari jumlah murid 365 orang kelas 1 dan kelas 4 belajar di dalam ruang yang bisa difungsikan, namun mereka duduk di lantai karena tidak ada meja dan kursi.
sedangkan murid kelas 5 berjumlah 65 orang dan kelas 6 berjumlah 59 orang. Mereka belajar di bawah tenda darurat dengan harapan perhatian dari pemerintah dan instansi terkait untuk membantu percepatan pembangunan 5 ruang kelas belajar RKB yang hilang tersapu banjir, termasuk perlengkapan belajar maupun kebutuhan lainnya. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuran kebugaran bagi jemaah calon haji Aceh Barat tahun 2026 di halaman Masjid Agung Melabuh. Selengkapnya dilaporkan rekan Irhamsyah. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuran kebugaran bagi jemaah calon haji tahun 2026 di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Di halaman Masjid Baitul Makmur Melabuh. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kecamatan yang tampak antusias mengikuti rangkaian pemeriksaan yang difasilitasi tenaga kesehatan. Pengukuran kebugaran ini bertujuan memastikan kondisi fisik jemaah calon haji dalam keadaan prima sebelum melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, pernapasan hingga uji kebugaran melalui jalan cepat guna mengukur daya tahan tubuh peserta. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Evi Darni mengatakan tes kebugaran dilakukan untuk mengidentifikasi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, hasil screening ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat kemandirian jemaah saat berada di Tanah Suci. Kita melakukan tes kebugaran untuk calon-calon jemaah haji ini untuk memastikan mereka itu orang-orang yang perlu diperhatikan khusus atau enggak. Bagi yang lulus screening, kita bisa mandirikan mereka di kegiatan jamaah haji nanti di Tanah Suci. Sementara bagi jemaah-jemaah yang tidak mampu lulus pada kesempatan ini tidak berarti dia nggak boleh berangkat. Akan tetapi kita bisa screening dari awal, inilah orang-orang yang akan mendapatkan perhatian khusus ketika di Tanah Suci nanti. Para peserta juga diberikan edukasi terkait pola hidup sehat dan persiapan kesehatan sebelum keberangkatan. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan. Kabupaten Aceh Barat dilaporkan tidak menerima dana transfer keuangan daerah atau TKD tambahan untuk penanganan bencana dari pemerintah Provinsi Aceh tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi membebani keuangan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Tama Maulizar. Kabupaten Aceh Barat dilaporkan tidak menerima dana transfer keuangan daerah atau TKD tambahan untuk penanganan bencana dari Provinsi Aceh tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi membebani keuangan daerah. Akibat bencana pada November 2025 lalu, Aceh Barat mengalami kerugian mencapai 1,28 triliun. Sementara dana yang diterima hanya sekitar 1 miliar rupiah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun 2026. Pengamat kebijakan publik Afrizal Abdul Rashid menyebut kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam distribusi fiskal. Ia meminta pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Kita memohon kepada pemerintah Aceh melalui tim anggaran pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi kembali dan melakukan reformulasi terkait dengan pembagian TKD kepada 23 kabupaten kota. Jadi harus diutamakan, harus diprioritasasi kepada daerah-daerah yang terdampak langsung terhadap bencana banjir yang terjadi pada November 2025 tahun lalu. Ia meminta tim TAPA untuk mengevaluasi indikator yang digunakan dalam pembagian dana TKD tambahan tersebut. Ia juga merekomendasikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui OPD teknis untuk berkomunikasi dengan tim anggaran pemerintah Aceh agar pembagian TKD tersebut menjadi proporsional dan profesional. Sementara itu, Adwina, salah seorang warga Kecamatan Panti Cermen yang terdampak langsung pada bencana tersebut, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah Aceh tersebut. Selaku masyarakat kita sangat kecewa di mana Aceh Barat berjibaku dengan bencana dan juga
sudah dimediakan di mana-mana dan terlihat dengan jelas hingga hari ini masih banyak korban yang belum difasilitasi, termasuk lahan yang sangat luas yang tidak bisa digunakan, kemudian rumah-rumahnya rusak. Nah, itu kan masih nampak hingga hari ini masih jelas nampak. Tapi pemerintah Aceh mengabaikannya, itu tentu bagi kita sangat kecewa. Ia berharap pemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut dan memberikan keadilan kepada masyarakat Aceh Barat yang juga merasakan dampak bencana yang melanda Aceh akhir tahun lalu. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Masih dari Melabuh, mendengar kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Jaya mendistribusikan koper kepada 51 jemaah calon haji sebagai bagian dari persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Jaya mendistribusikan koper kepada 51 jemaah calon haji yang diambil langsung oleh masing-masing jemaah sebagai bagian dari persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Jaya, Al-Faizin, mengatakan bahwa seluruh tahapan persiapan terus dimaksimalkan demi kelancaran ibadah haji tahun ini. Jamaah Haji Aceh Jaya untuk keberangkatan 2026 itu sudah disiapkan, tinggal menunggu keberangkatan jamaah yang direncanakan itu pada tanggal 13 Mei 2026. Aceh Jaya yang tergabung di 3 kloter, yakni kloter yang ke-9 itu diberangkatkan dari Calang setelah dilakukan pesiju oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 13 Mei 2026 dan menuju ke asrama haji pada tanggal 13 Mei 2026 siang dan diterima di asrama haji pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 14 Mei 2026. Kesiapan kesehatan jemaah juga menjadi perhatian utama. Seluruh jemaah calon haji telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum Idul Fitri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya serta telah mendapatkan vaksinasi sebagai syarat wajib keberangkatan. Ia menambahkan pemeriksaan kesehatan lanjutan akan kembali dilakukan di asrama haji serta menjelang keberangkatan guna memastikan kondisi jemaah tetap prima. Al-Faizin turut mengimbau seluruh jemaah haji, khususnya asal Aceh Jaya, untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola makan, serta meningkatkan pemahaman manasik haji, baik secara mandiri maupun melalui kegiatan bersama, guna memastikan kelancaran ibadah haji di Tanah Suci. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, pemerintah Gampung Kutatimu bersama jajaran kepolisian menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara online kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Pemerintah Gampung Kutatimu bersama jajaran kepolisian menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara online kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kemudahan layanan digital dalam pengurusan administrasi kepolisian. Kecik Gampung Kutatimu Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan hasil koordinasi dengan Polres Sabang guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman terkait penggunaan teknologi dalam pengurusan dokumen penting seperti SKCK. SKCK ini memang salah satu persyaratan dalam hal misalkan melamar kerja atau penggunaan lainnya sesuai dengan keperluan yang diberlakukan untuk
persyaratan. Jadi saya rasa ini memang sangat penting. Selain itu, kata Tesar, sosialisasi ini sangat penting mengingat SKCK merupakan salah satu syarat utama dalam berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan maupun kebutuhan administrasi lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur baru ini dengan baik. Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Sabang melalui Bribda Priscilia Putri Caniago menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan SKCK secara online. Ia menekankan bahwa saat ini hampir seluruh layanan telah berbasis digital sehingga masyarakat perlu beradaptasi. Kita memberitahu untuk masyarakat bagaimana cara pembuatan SKCK online-nya. Karena kan sekarang udah sistemnya tuh sudah online, jadi semua itu harus mendaftar dulu di aplikasinya. Ini sangat mempermudah karena kita udah daftar online dulu, nanti di kantor polisinya tuh kita tinggal membawa bukti transfer sama foto aja, pas foto. Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan sosialisasi ke setiap kampung agar informasi ini dapat dipahami secara luas oleh masyarakat. Peserta sosialisasi terdiri dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, ibu-ibu, hingga perwakilan warga lainnya. Keterlibatan berbagai elemen diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi secara merata di lingkungan kampung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sebanyak 2.802 warga kurang mampu di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil menerima bantuan beras pangan. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus. Penyaluran bantuan beras pangan alokasi Februari-Maret 2026 di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil tercatat tuntas. Sebanyak 2.802 kepala keluarga atau KK tercatat sebagai penerima manfaat. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Penyaluran Bantuan Beras Pangan di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Sardiansah. Dikatakannya penyaluran bantuan beras pangan kali ini sedikitnya ada terdapat 2.802 kepala keluarga di Kecamatan Simpang Kanan tercatat sebagai penerima manfaat. Mungkin untuk khusus Simpang Kanan ya, ada berapa penerima manfaat yang mendapatkan bantuan ini? Di wilayah Simpang Kanan itu ada 25 desa dengan jumlah penerima 2.802 KK. Kemudian ia menambahkan penyaluran bantuan itu dimulai sejak Kamis 16 April 2026 dengan target masa tenggang waktu penyaluran selama 5 hari setelah undangan disebarkan kepada masing-masing penerima manfaat. Sementara untuk total bantuan beras pangan sendiri meliputi beras medium bulog ukuran 10 kg dan minyak goreng sebanyak 2 liter setiap penerima manfaat dengan masing-masing 2 alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret. Sekedar informasi dari 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, terdapat ada 20.475 kepala keluarga di kabupaten itu yang tercatat sebagai penerima manfaat bantuan beras pangan kali ini. Demikian Salihin Barus melaporkan. Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin berkoordinasi dengan BPTD Aceh guna membenahi tanjakan rawan kecelakaan dan meningkatkan penerangan jalan demi keselamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Wali Kota Subulu Salam Haji Muhammad Rashid Bancin bergerak cepat merespon tingginya angka kecelakaan di kawasan Tanjakan Kedabuhan dan Tanjakan Tingkat 3 Sultan Daulat. Jalur itu menjadi perhatian serius karena kondisi medan yang ekstrim kerap memakan korban jiwa akibat kendaraan gagal menanjak. Selain perbaikan fisik jalan, Rashid juga meminta penambahan fasilitas penerangan jalan umum. Langkah preventif itu dinilai krusial untuk menekan resiko kecelakaan fatal yang sering terjadi di saat kondisi gelap atau cuaca buruk. Subulu Salam ini bisa transportasi sungai. Mungkin bisa kita bangun halte sungainya, baik itu di Kecamatan Runding atau Sultan Daulat. Wali Kota Subulu Salam juga menyatakan bahwa keselamatan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan koordinasi lintas sektoral dilakukan untuk bertujuan memastikan negara hadir dalam memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan raya. Tak hanya fokus pada keselamatan, pertemuan itu juga membahas visi besar Subulu Salam sebagai simpul transportasi Aceh bagi Barat Selatan.
Letak geografis yang strategis membuat kota Subulu Salam dinilai sangat layak memiliki terminal penumpang TPA. Selain itu, pembangunan pelabuhan sungai untuk menyentuh desa-desa terisolasi juga diproyeksikan untuk mencakup wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Runding hingga Longkip, agar mempermudah akses logistik masyarakat di sepanjang aliran Sungai Lesoraya. Pengembangan infrastruktur transportasi itu diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di Subulu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, Takia Gallery hadirkan mukena brand lokal berbasis syar'i. Berikut dikemas dalam bentuk fitur dalam rangka semangat Kartini masa kini. Selengkapnya disampaikan Anita Diana. Di sebuah sudut jalan Malikul Jahir, Menggedong, Kota Loksemawe, denyut mesin jahit terdengar nyaris tanpa henti. Dari tempat sederhana itu, semangat R.A. Kartini seakan hidup kembali dalam sosok Nur Farida, perempuan yang merintis mimpinya dari rumah hingga melahirkan brand lokal bernama Takia Gallery. Memulai usaha sejak 2014, Nur Farida menjahit mukena satu persatu dengan tangan sendiri. Bukan sekedar produk, setiap mukena yang ia buat membawa nilai tentang kesederhanaan, ketekunan, dan ketakwaan. Nama Takia pun diambil dari kata takwa, menjadi ruh dalam setiap helai kain yang diproduksi. Kami mulai pertamanya dari tahun 2014, itu kan masih produk rumahan. Jadi saya pertamanya bukan dari ide bisnis yang udah komplit itu enggak. Kami dari satu-satu mukena lah sampai udah menjadi brand seperti ini. Kalau ide nama Takia kan kami waktu pertama itu kan enggak niat untuk jadi brand besar, bukan jadi brand besar, maksudnya jadi brand mukena itu enggak. Jadi kan jual satu-satu Kak, satu-satu harus ada nama. Ya udah, ide pertamanya tuh karena mukena kan takwa, identik dengan takwa, makanya lahirlah nama Takia. Di tengah arus industri fashion yang kian modern, Farida memilih jalannya sendiri. Ia menghadirkan mukena berbasis syar'i, lengkap dengan penutup dagu dan desain yang tetap memperhatikan estetika. Sentuhan khas Aceh menjadi identitas kuat yang membedakan produknya di pasaran. Yang desain ini memang kita desain semua sendiri kan, kita produksi semua sendiri, dari kain, printing, desain semua kita pegang sendiri. Kalau yang ini banyak bahannya kalau yang unggulan ini bahan silky, itu yang premiumnya. Habis itu ada yang travel juga kita pilih memang bahan premium, ada yang katun, banyak bahannya, dan rata-rata memang kita utamakan bahan. Kalau kami kan karena ini Kak, produksi utamanya mukena, kami ini merekrut anak-anak yang lulusan SMK untuk kita adakan. Orang tuh kan ada skill tapi orang tuh nggak kuliah lagi kayak gitu. Di ruang produksi Takia Gallery, ia membuka peluang bagi lulusan SMK jurusan busana untuk berkarya dan berkembang. Dalam sehari mereka mampu menjahit 2-3 mukena. Kalau memang tuh siapnya 2 atau 3 mukena kayak gitu. Karena kan kami beda-beda jahitnya kayak gitu kan. Menurut kainnya juga, kalau memang kainnya atau modelnya kan kami beda-beda tas, beda model, misalnya beda varian mukenanya, beda tasnya. Mungkin pas ada kendala di tasnya sedikit, jadi kami nggak tahu bilang berapa bijinya, paling 2 atau 3 lah kayak gitu. Kini Takia Gallery tak hanya memproduksi mukena, tetapi juga scarf, gamis, hingga mukena traveling yang diminati pasar online dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang dijaga. Produknya menjangkau berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Kalau ukurannya dari size XS dari umur 2 tahun sampai dewasa. Kita sudah sediakan dari umur yang 2 tahun. Kalau produk utamanya memang mukena. Kami kan gini dia, karena kan di pasar itu kita susah cari mukena yang memang lengkap dengan dagu, lapisan dalam. Jadi betul-betul bahannya kan harus benar-benar syar'i. Itu yang kami produk utamanya. Jadi dari jahit satu-satu, akhirnya kami buat seperti ini kan, desain-desain khusus kayak itu kan. Jadi branding mukena itu yang utama. Setelah pindah ke toko, baru kita tambahkan produk-produk lainnya sesuai permintaan. Tapi produk utama scarf itu scarf yang memang desain Aceh. Kita jadi membangun tetap Acehnya kayak gitu kan. Habis itu yang pakaian syar'i lain, tapi kita tetap utamakan di mukena. Produk unggulan kita tetap mukena. Kisah Nur Farida menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan masa kini tidak selalu di medan besar. Kadang ia hadir di balik mesin jahit, dari ketekunan yang senyap namun mampu menggerakkan perubahan. Dari Loksemawe, Nur Farida menjahit bukan hanya kain, tetapi juga harapan, kemandirian, dan semangat Kartini yang terus hidup dalam setiap karyanya.
Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.